Hai, balik lagi bareng aku Asafianti di podcast Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Kali ini kita bakal ngobrol santai tentang salah satu tempat nongkrong yang lagi hits di Demak, yaitu Nyawiji. Banyak orang mungkin cuma tahu Nyawiji sebagai kafe buat ngopi dan nongki. Tapi ternyata ada cerita menarik di baliknya. Nah, biar kita bisa lebih kenal dekat, langsung aja kita dengerin cerita dari orang yang sehari-hari ada di Nyawiji. Supaya teman-teman pendengar lebih kenal, boleh dong perkenalkan dulu siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Erwin Saputra, biasa dipanggil Erwin ya. Saya bekerja di Nyawiji Coffee. Udah berapa lama Kak Erwin kerja di Nyawiji? Aku udah sekitar hampir setahun ya dari Nyawiji pertama kali buka, tepatnya pada 15 Desember 2024. Sebelum kerja di Nyawiji, Kak Erwin ngapain? Sebelum kerja di Nyawiji, aku juga kerja di beberapa kafe di Demak lah, ya seputar kafe juga gitu. Biasanya sehari-hari ngapain aja di sana? Aku tentunya sesuai dengan SOP pekerjaan ya. Di sana juga bisa buat minum, masak, dan lain-lain. Dan juga bisa ngobrol sama teman, sama customer gitulah. Tentunya banyak sekali kegiatan di sana. Kak Erwin ini cuma kerja aja apa sama kuliah? Kebetulan aku ini kerja sama kuliah ya. Kuliahku di Kudus, teman-teman. Sebenarnya Nyawiji itu apa sih, Kak? Arti dari namanya Wiji ya. Kalau Nyawiji itu artinya adalah nyawa dan jiwa. Jadi Nyawiji itu tempat para orang-orang yang bernyawa dan berjiwa, tempat berkumpul lah gitu. Entah itu kumpul keluarga, sama temen, sama pacar, atau sama kerabat, atau sama HTS. ya itu bisa. Jadi tempat berkumpul lah. Jadi mereka nanti bisa membahas pekerjaan atau mau sekedar nongkrong atau apapun bisa lah. Jadi konsep dari Nyawiji sebenarnya itu. Awalnya gimana bisa berdiri tempat ini? Kalau dulu awalnya kan sebenarnya Nyawiji itu adalah tempat buat ngaji. Jadi di tempat Nyawiji itu dulu dibuat dan dibangun sebenarnya tujuan awalnya buat ngaji. Karena di Nyawiji sendiri ada rutinan ngaji 1 bulan itu 2 kali atau 3 kali gitu. Nanti teman-teman juga bisa ikut karena dibuka untuk umum ya. Nah, jadi konsep awal dibuat buat ngaji, cuman karena ngajinya itu nggak tiap hari, cuman sebulan 3 kali. Jadi kalau nggak dipakai buat ngaji kan nganggur gitu ya, nggak dipakai buat apa. Makanya gimana kalau kita buka kopinan, kalau buat kafe gitu. Awalnya mah kecil-kecilan, ternyata rame, ya, terus digedein lah jadi sekarang ini lumayan gede gitu. Itu kadang karyawannya ikut ngaji. Ya, itu karyawannya ikut ngaji semua lah dari Nyawiji atau dari yang lain juga karena terbuka untuk umum juga. Jadi teman-teman kalau mau ikut ngaji bisa nanti ke Nyawiji. Biasanya hari Rabu sih. Jam berapa, Kak? Kalau jamnya biasanya pagi jam 10 atau jam 9 sampai jam 12 ya. Itu ngaji bareng kita nanti. Itu cuma hari Rabu atau setiap ada pelanggan yang mau ngaji itu boleh nggak? Boleh karena terbuka untuk umum ya. Jadi nanti di sebelumnya udah diinformasikan di Instagramnya Wiji ada ngaji buat besok Rabu tanggal ini. Nah, nanti bisa datang sama teman-teman atau sama siapapun, bisa terbuka buat umum. Suasana pas awal buka tuh gimana? Kalau suasana kita dari awal mengusung konsep yang natural gitu, kayak konsep tradisional zaman dulu gitu, dengan banyaknya sudut-sudut yang kuno gitulah. Terus kita juga mengusung tema nature. Itu ada di bio-nya Wiji juga. Jadi intuition, nature sama society. Nah, nature itu sendiri adalah tema yang mengusung tema tentang alam. Jadi kalau dilihat di Nyawiji itu banyak tanaman-tanaman sendiri itu kan. Nah, itu
digunakan buat biar ada konsep alamnya, karena kita buatnya natural, bener-bener kayak di rumah sendiri lah, kayak nongkrong di rumah sendiri, banyak tanaman, terus banyak sudut-sudut yang mengingatkan kita tentang masa lalu di rumah neneknya masing-masing gitu. Kenapa nyari vibes yang zaman dulu? Kenapa nyari vibes yang zaman dulu? Karena mungkin sekarang ya, terutama di kafe, rata-rata di Demak itu kan banyak yang menggunakan konsep modern. Nah, kita mau buat yang beda dari yang lain gitu kan, biar nggak banyak pesaing juga kan. Kita buat yang tradisional, makanya kita buat yang tradisional. Karena di Demak juga nggak terlalu banyak sih, mungkin ada satu juga yang konsep Jawa juga tradisional gitu. Makanya kita buat yang tradisional gitu. Suasana pas awal buka tuh gimana? Suasana pas awal buka, karena awal buka kita rencananya tadi ya buka kecil-kecilan dulu rencananya kan. Nah terus kita juga nggak terlalu yang prepare banyak gitu, cuman alhamdulillah juga udah bagus, dan dari customer, dari warga Demak juga banyak yang antusias buat datang ke Nyawiji kan. Jadi oke lah, cuman nggak terlalu yang bagus banget. Cuman sekarang kita udah pengembangan karena udah mau digedein juga, karena dulu yang awalnya nial kecil-kecilan sekarang jadi rame gitu lah gitu. Menurut Kak Erwin, apa yang bikin Nyawiji berbeda dari tempat nongkrong lainnya? Yang bikin Nyawiji berbeda dari tempat nongkrong lainnya adalah ya tadi juga udah tak sampaikan tentang suasananya juga, karena di Demak itu rata-rata konsepnya modern, kayak membosankan gitu loh. Jadi teman-teman mungkin udah bosen nongkrong di cafe yang gitu-gitu aja, makanya kita buat konsep Nyawiji gitu. Kita ada pemandangan kayak alam tadi, yang tanaman-tanaman, terus di belakang juga ada apa ya, sungai gitulah, jadi kita bisa lihat, bisa nyore atau malam-malam nongkrong gitu kan, suasananya berbeda gitu. Terus mungkin ada teman-teman juga yang rindu atau kangen dengan rumah neneknya yang sekarang udah nggak ada atau sekarang udah dibangun jadi tembok. Nah, untuk mengobati kangen itu bisa datang ke Nyawiji, karena konsepnya memang benar-benar kayak rumah tradisional zaman dulu lah. Rata-rata nenek-nenek kalian pasti rumahnya kayak gitu. Makanya juga buat mengobati rindu kalian kalau misal ke situ gitu. Awalnya gimana Kak Erwin bisa gabung ke Nyawiji? Awalnya aku kan tadi sebelumnya udah pernah kerja di kafe-kafe lain, karena memang udah kenal beberapa orang di F&B Demak ya. Mungkin terus ada info ada buka kafe baru nih, apa, Nyawiji gitu kan. Nah terus aku kepoin Instagramnya Nyawiji, ternyata memang belum dibangun, masih kayak mau proses pembangunan gitulah. Nah terus ada info loker juga di Nyawiji. Nah dari situ aku gabung ke Nyawiji karena aku berminat juga lah untuk kerja di situ gitu. Nah itu awal aku kerja di Nyawiji. Dan kebetulan juga aku punya temen salah satu manajer di Nyawiji gitu. Makanya aku bisa kerja di situ. Momen paling berkesan selama kerja? Kalau momen paling berkesan apa ya? Banyak sih, cuman yang paling aku suka tuh kayak pas kerja di Nyawiji atau ya di Nyawiji lah. Kita itu bisa ketemu teman baru, ketemu customer kan, bisa ngobrol, bisa dapat kenalan baru, dapat ilmu baru gitu. Menurutku itu yang paling berkesan. Terus kita juga bisa sharing-sharing dan lucu-lucuan sama teman-teman kerja kita di Nyawiji. Banyak sekali lah cerita-cerita di sana gitu. Menurutku momen yang paling berkesan lah. Kalau yang haru Kak? Kalau yang haru mungkin ya waktu kita kerja pasti kan ada teman-teman kita yang tiba-tiba keluar atau apa. Sedangkan kita kan udah asik nih di situ. Nah, terus dia keluar kan. Jadi itulah rada haru sedikit gitu. Itu sih. Sampai nangis Kak? Nah, kalau aku nggak sampai nangis ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang cewek biasanya itu sampai sedih gitu, nangis lah. Pernah nggak nemuin pengunjung yang tingkahnya itu aneh, lucu gitu?
Oh itu banyak banget sih kalau tingkah lucu, tingkah aneh, cuman ya nggak apa-apa, itu kan udah dari konsepnya buat seneng-seneng juga di Nyawiji. Mungkin ada yang lucu sama temennya kalau main kartu, atau yang kalah itu biasanya kan dapat hukuman. Nah, itu lucu. Terus ada juga customer yang dia tuh apa ya? Ya ada gitulah lucu-lucu gitu. Banyak sih. Itu biasanya hukumannya apa, Kak? Kalau rata-rata ya yang tak temui itu yang kalah itu nanti kenalan sama orang baru, orang asing gitu lah. Nanti atau foto atau biasanya apa. Nah, itu lucunya di situ. Nanti kan oh ya kenal terus jadi kenal, lucu. Nah, gitu. Kak Nanti Erwin pernah diajak foto juga? aku pernah sih, kadang juga teman-teman yang kalah tuh hukumannya foto sama barista atau sama karyawannya gitu. Itu sering. Nah, jadi aku pernah diajak foto atau nanya Instagram atau apa itu ya gitulah kadang. Kalau menu, menurut Kak Erwin, menu paling favorit itu apa? Ini menu apa? Makanan atau minuman atau semua? Semua. Kalau aku pribadi ya dari minuman dulu. Kalau dari minuman itu aku suka kopi, teman-teman. Dan di situ kopinya sebenarnya banyak, cuman yang paling aku suka adalah kopi gula aren, kopi susu gula aren atau palm sugar. Nah, ini teman-teman bisa coba karena itu rasanya kopi kan pahit biasanya, cuman ada manisnya dari gula aren itu. Nah, itu enak. Terus kalau dari makanannya, aku favorit banget itu ayam bakar Jimbaran. Ayam bakar Jimbaran itu sebenarnya resep dari Bali ya, teman-teman. Kalau tahu dari pantai Jimbarannya, nah itu dibuat menu lah di Nyawiji. Terus itu menurutku paling favorit karena enak juga, dan di Demak kayaknya nggak ada sih, aku belum pernah nemuin ayam bakar Jimbaran, baru di Nyawiji. Jadi teman-teman kalau mau nyoba ayam bakar Jimbaran langsung ke Nyawiji aja, udah pasti enak kok. Kalau menurut pelanggan, Apa? menu favorit? Kalau menurut pelanggan ya tergantung dari siapa pelanggannya. Kalau misalnya cewek-cewek, kalau dari minuman kan biasanya cewek-cewek sukanya matcha gitu ya, red velvet, taro, coklat gitu. Kalau dari mas-mas atau cowok-cowok biasanya kopi sih. Kopinya ya kopi tadi ada beberapa varian, atau cappuccino, cafe latte, atau vanilla dan lain-lain lah. Kalau makanan customer biasanya kalau orang dewasa gitu ya, rata-rata sukanya sop balungan. Nah, itu juga menurutku menu yang paling best seller sih. Terus kalau dari semuanya, dari anak muda biasanya nasi goreng. Nasi goreng spesial di Nyawiji. Nah, nanti cobain aja nasi gorengnya, itu enak juga. Kan tadi Kak Erwin kan sekarang ini kan kerja sama kuliah ya. Iya, Itu gimana Kak Erwin bagi waktu? sebenarnya agak susah ya untuk membagi waktu, cuman ya alhamdulillah bisa. Karena aku kuliahnya itu ambil di jam pagi. Jadi pagi sampai sore gitulah. Nah, terus malamnya aku kerjanya karena di Nyawiji itu shift malamnya jam 5 sore sampai jam 1 gitulah. Kalau dibilang capek ya pasti capek, tapi nggak apa-apa. Udah biasa gitu. Kak Erwin di kuliah ikut organisasi kayak gitu juga? eh untuk kali ini belum ikut karena aku juga masih baru ini, masih maba aku, teman-teman ya. Ya masih mahasiswa baru, kemarin baru aja ospek. Nah, mungkin kedepannya juga aku udah minat lah buat ikut-ikut organisasi-organisasi gitu, atau UKM gitulah, kayak BEM dan lain-lain gitu, pasti asik. Nanti jadi kura-kura dong. Iya, kuliah rapat. Untuk sementara ini masih Kupu-kupu. kupu-kupu, kuliah pulang ya. Oke. Sekarang kita main game ya Kak. Wah, game Jawab apa tuh? cepat. Apa-apa? Boleh. Gak boleh mikir. Iya, Kopi atau teh? kopi. Nongkrong rame-rame atau sendiri? Rame-rame. Shift siang atau shift malam? Shift malam. Pengunjung rame bikin pusing atau bikin seru? Bikin seru. Lagu yang paling cocok buat vape Nyawiji?
lagu yang paling cocok adalah lagu-lagu Jawa gitulah. Yang lagu Jawa yang sekarang lagi kayak keroncong gitu. Wah, itu asik banget sih. Kalau pelanggan mau request gitu lagu bisa nggak? Bisa. Pelanggan bisa request lagu apapun lah, kecuali DJ ya teman-teman ya. Lagu santai lah kayak akhir-akhir ini sering request lagu Mangu teman-teman. Nah itu banyak pelanggan yang request karena mungkin sekalian pemberitahuan ya kalau di Nyawi itu ada live musik. Live musik itu setiap hari Rabu sama hari Sabtu malam minggu gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau request sekalian nyanyi bisa, mau gitar atau apa bisa datang aja. Request apapun lah. Yang mau duet sama pacarnya juga bisa. Kalau hari Senin mau nggak ada live musik? Apa? Hari Senin. Nanti kita udah ada rencana live musiknya itu mau tiap hari, cuman nunggu ini dulu karena kita ada lagi proses pembangunan dan perluasan area juga. Nanti kalau udah oke areanya kita buat live musik tiap hari dan tidak menutup kemungkinan hari Senin juga pasti ada gitu. Kalau libur sehari penuh, tidur seharian atau nongkrong? Kalau itu tergantung sih, cuman sebenarnya aku suka nongkrong ya. Jadi kalau libur biasanya nongkrong, kalau nggak capek. Kalau capek ya tidur. Cuman nggak tidur seharian juga, aku nongkrong lah kemana. Balik lagi juga sering nongkrongnya ke Nyawiji juga. Kalau nggak gitu ya ke tempat lain lah, ke Semarang atau ke Kudus gitu. Itu nongkrongnya sama temen di Nyawiji juga? Nongkrongnya nggak selalu sih, karena biasanya kan nongkrongnya pas libur, jadi teman-teman pada berangkat aku libur. Nah, mungkin nongkrongnya sama teman yang lain gitu, teman di luar, mungkin dari kafe-kafe Demak yang lain ada juga gitu. Itu kerjanya shift-shiftan atau gimana Kak? Di Nyawiji itu kerjanya shift-shiftan, ada 3 shift ya, shift 1, shift 2, dan shift 3. Shift satunya itu jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kalau shift 2-nya jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, shift 3-nya ini shift malam yang sering aku jalani itu jam 5 sampai jam 1 sampai tutup gitu. Itu cowok-cewek? Cowok cewek bebas. Cuman kalau misalkan cewek ada yang keberatan untuk shift malam karena pulangnya kan jam 1 malam banget. Itu nggak apa-apa, nanti request shift pagi atau shift siang gitu bisa. Kayak barter gitu Kak? Iya barter atau sebelum jadwal dibuat udah request dulu nggak apa-apa mas, aku nggak bisa shift malam nih soalnya gini gitu. Nanti pasti dikasih shift pagi itu nggak apa-apa. Pirang menit? Halo. Loh, masih 15 menit lagi ya? Oh iya. Nggak apa-apa. Tapi ini dingin banget loh sumpah. Oh, berarti ini harus setengah jam gitu ya? Iya. Apa ya pertanyaan? Wes cuy. Oh Apa? Apa ya? Nah terus dulu sebelum kerja tuh sekolah atau apa gitu, sekolah gimana dulu pas sekolah, aktif organisasi atau apa Ya, Kak. Terus apa lagi ya pertanyaan? Gue bingung ini. Bingung gitu. Nanti Kak Erwin ngomong banyak-banyak ya. Udah banyak. Terus. Kak Erwin sebelum kerja di Nyawiji sekolah di mana?
Sebelum kerja berarti ya. Sebelum kerja aku sekolah di salah satu SMA negeri di Demak. Cuman nggak di kotanya, di Dempet teman-teman. SMA Negeri 1 Dempet. Gitu. Terus dulu ya sekolah di Dempet aku. Join organisasi nggak Kak? Aku join sih ya, beberapa organisasi yang lumayan gede di sekolah. Itu OSIS sama Pramuka aku dua itu sih. Kalau di OSIS Kak Erwin jadi apa? Kalau di OSIS kebetulan ya teman-teman, aku jadi ketua OSIS dulu waktu SMA. Sama, tapi aku wakil Kak. Oh gitu, ya asik ya jadi ketua gitu ya, atau dari wakil. Terus kenapa ikut OSIS menurutmu? Bakal di sini tuh konsepnya tuh dipilih Kak. Oh dipilih, oh tidak mengajukan diri. Jadi sebenarnya Iya. kamu nggak mau gitu ya jadi. Mau Ya. nggak mau sih. Soalnya kan biar nambah pengalaman. Iya, terus juga dari kan karena aku jadi ketua OSIS, aku bisa merubah diriku jadi sekarang ini. Jujur sedikit cerita ya teman-teman. Dulu aku orangnya itu introvert parah. Apalagi dulu pas aku kelas 10 kan eh zaman COVID-19 ya. Nah, itu masih daring. Terus tuh aku introvert parah tuh. Sekali berangkat gak pernah ngobrol, gak pernah sama siapa-siapa. Itu titik introvert. Terus Pakai masker. pakai masker terus. Sumpah, aku dan gak punya temen karena temanku waktu itu rata-rata di IPA karena aku kebetulan IPS, ngambil IPS sendiri. Nah, itu titik introvertku. Terus berkat aku jadi ketua OSIS, aku kan dipaksa buat ekstrovert gitulah biar bisa pede ngobrol, ngatur anggota, ngatur semua siswa lah, atau ada info atau apa. Itulah aku mulai keluar dari diri introvertku. Nah, jadi itu juga aku bisa jadi yang sekarang gini, bisa ngomong kayak gini kan. Kalau dulu aku nggak bisa. Jadi ada untungnya teman-teman buat yang mau join OSIS atau organisasi apapun, bisa itu bisa merubah diri kalian menjadi extrovert gitu. Itu Kak Erwin jadi ketos dipilih atau dipaksa atau ngajuin diri? Kalau dulu sebenarnya aku nggak mau jadi ketua OSIS ya karena aku kan dulu introvert gitu. Nah, terus dipaksa kan sama kakak kelasku, sama ketua OSIS yang sebelumnya karena dia melihat aku tuh kayaknya ada potensi gitu. Nah, terus dipaksa ya udahlah akhirnya. Terus pencalonan coblosan gitulah. Aku awalnya ragu karena aku nggak expect bakal menang gitu lah. Aku ragu buat menang. Sama Kak, sama aku juga. Iya toh. Nah, terus pas visi misi pun waktu itu kan pendukungku juga nggak terlalu banyak. Aku ya udahlah paling kalah gitu kan. Aku santai. Terus tibalah penghitungan suara. Aku bisa dikatakan 50% lebih menang di penghitungan suara. Aku kaget sih jujur. Gak tahu menang kenapa ya. Tiba-tiba gitu. Karena yang lawanku yang satu lagi itu cewek dulu pernah menang lawan aku soalnya waktu SMP. Jadi aku paling dia menang lagi nih. Nah, ternyata aku menang ya. Gitu. Itulah kenapa aku jadi ketua OSIS. Itu Kak Erwin punya partner nggak? Partner apa? Partner kayak wakil gitu loh Kak. Oh ada. Biasanya kalau wakil tuh dari adik kelasku ya. Kelas 10 ada. Cewek namanya. Cewek. Terus kalau di Pramuka Kak Erwin jadi apa? Kalau di Pramuka kebetulan sekali ya teman-teman ya. Kalau di Pramuka aku juga sebagai ketua Pramuka atau pradananya di SMA. Double job ya Kak? Double job di Ambalan Gatot Kaca dulu ya. Ya nggak tahu tiba-tiba jadi, dan coba dua hal itulah yang membuat aku sekarang bisa jadi kayak gini, bisa jadi extrovert. Padahal dulu aku aslinya introvert parah. Gitu. Kok bisa jadi pradana? Sama kayak kurang lebih sama kayak kata OSIS tadi kan. Awalnya kan kalau pramuka itu dulu kan jarang ada yang minat ya, apalagi cowok. Nah, terus di setiap kelas di SMA aku dulu itu mewajibkan setiap kelas mengirimkan 5 anggota buat ikut seleksi pramuka. Nah, yaudahlah aku untuk genep-genepan gitulah 5 orang ya. Nah, ternyata aku kepilih ini masuk dari jadi Dewan Ambalan. Terus pas di Dewan Ambalan aku diajuin sama pradana yang sebelumnya buat jadi calon pradana gitu, calon pradana putra. Nah kebetulan pas
calonan itu menang lagi jadi pradana, makanya waktu itu double job lah, ketua OSIS sama pradana. Ya lumayan pusing juga sih ya, ngatur 2 organisasi sama ekstrakurikuler yang lumayan besar gitu. Itu ada lawannya nggak Kak? Yang apa? Pradana. Pradana. Ada sama 3 orang waktu itu, pradana putranya 3, pradana putrinya 3. Yang pradana putra 3 orang, 2 cowok sama aku gitu. Kak Erwin pernah dijulitin sama teman-teman nggak? Dijulitin kenapa nih? Kan jadi ketua di 2 organisasi. Itu sering banget lah, cuman buat kayak lucu-lucuan, kayak guyonan gitu ya. Kayak kamu udah ketua OSIS ngambil pradana, kamu maruk sekali gitu kan. Kenapa nggak sekalian ambil ketua paskibra aja gitu? Enggak, gini-gini ya gitulah. Terus ya dijulitin kayak gitulah. Kak Erwin ikut paskib juga. Oh iya, tadi kesepil ya. Iya, aku ikut paskibra juga teman-teman. Dulu waktu tahun 2022 paskibra. Kak. Ya. Tingkat kabupaten. Sempet ikut tingkat kabupaten cuman gak lolos waktu itu. Jadi sampai ke tingkat kecamatan aja. Nah, itu juga alasan kenapa nggak jadi ketua paskibra. Kalau aku jadi ketua paskibra kabupaten, aku pasti jadi ketua paskibra. Double job lagi. Triple job dong berarti. Pengalaman seru di OSIS, pramuka sama paskib. Wah, kalau seru banyak sih ya. Kita bisa biasanya kan ikut OSIS juga nih, kan pasti tahu toh apa kan kayak di OSIS kan sering lembur atau apa Ya, sampai pasti malam. pulang malam. Pulang malam udah jadi hal biasa ya, makanan sehari-hari ya. Terus asik lah ngurusin misal ada event-event atau acara yang kayak paling besar dulu aku tuh HUT sekolah, itu paling seru sih ya, karena kita juga seru-seruan, ada lomba-lomba, ada quiz starnya juga, itu paling seru. Dan yang paling pusing waktu itu nyari dananya, yaitu nyari sponsornya, itu lumayan pusing ya, karena dulu itu kan SMA negeri nggak boleh narik iuran dari siswa toh, jadi kita untuk acara itu pure dari sponsor gitu. Yang pusing siapa? OSISnya. Nyari dana dari sponsor gitu. Kalau gak mau stres gak usah ikut OSIS. Iya, cuman di balik stres itu kan ada enaknya juga, bisa Seru. merubah kamu menjadi baikan, terus bisa menambah teman baru di OSIS, menambah pengalaman, menambah ilmu-ilmu yang sebelumnya belum didapatkan lah. Yang paling utama yang didapatkan adalah ilmu public speaking, itu di OSIS. Oke. Nah, ini mungkin Mbak Aisyah ini dia bisa public speaking karena ikut OSIS. Kalau di pramuka? Apa? Momen. Oh, iya. Kalau di pramuka kurang lebih sama, cuman bedanya adalah kalau di pramuka kan lebih nggak di konteks SMA aja, sampai keluar-luar kayak sama ke DKR, DKC, terus ada lomba-lomba juga di ranting atau di cabang, terus ada jambore gitu. Nah itu lebih seru lagi kalau di jambore gitu kan. Lucu, kita kemah 3 hari, terus kemah di pantai, di gunung. Nah itu seru sih, itu momen seru di pramuka gitu. Kalau di paskib? Kalau di paskib itu membentuk mental ya sebenarnya ya. Jadi udah biasa kita dijemur, suruh push up, suruh bina fisik ya kalau bahasanya ya gitu. Cuman kita tahulah artinya kayak jiwa korsa, jiwa pemimpin, jiwa tegas gitu ya di paskib, itu dapat ilmu di situ gitu. Itu alasan kenapa di paskib. Pernah gak sih Kak Erwin tuh kayak capek, pengen nangis gitu? Kalau capek ya pasti pernah ya, karena aku juga manusia biasa teman-teman, nggak robot ya. Capek pernah, cuman kalau sampai pengen nangis gitu enggak ya, karena biasanya kalau nangis tuh cewek, kalau cowok tuh kuat ya gitu. Ya mungkin lelah lah, tapi tidak boleh menyerah gitu.
Kadang ada nggak kayak anggota yang ngeluh sama Kak Erwin kayak, "Kak, ini loh iki kayak kayak nggak mau kerja gini-gini gitu." Oh, udah pasti itu biasa lah. Sering banget ada yang malukan gitu kayak yang kerja kok aku toh, yang lain lo nggak pernah kerja, berangkatnya telat gitu. Udah sering. Dan aku juga udah menegur lah misal ada gitu. Cuman ya itulah suka duka di organisasi pasti ada kayak gitu. Gitu. Di pramuka juga sama, ada yang ngeluh gitu. Di pramuka juga sama. Cuman kalau di pramuka biasanya ngeluhnya lebih ke capek sih. Soalnya kan pramuka lumayan capek ya, itu ekstra yang lumayan capek juga Kalau gitu. di paskib Kalau di paskib ngeluhnya kalau di paskib yang cewek malah sering nangis karena sering dibentak-bentak gitu kan kalau di paskib karena mendidik mental para siswa-siswa gitu, jadi sering nangis kayak aku capek ya pengen metu paskib aku tapi gitu. nggak keluar-keluar. Tapi ya keluar karena balik lagi paskib adalah ekstra yang keren, apalagi kalau sampai ke paskibra kabupaten keren gitu. Cuman ada minusnya teman-teman kalau ikut paskib, Hitam. iya jadi hitam karena dijemur terus ya tiap hari gitu kan ya, jadi kayak gitu. Pengalaman sedihnya apa, Kak? Pengalaman sedihnya ya dari organisasi tadi 3 ya, sedihnya apa ya, dulu misal kayak acara yang enggak terlaksana dengan baik itu kan pasti sedih, nggak lancar atau ada kendala evaluasi. Terus kalau di paskib itu biasanya kalau gagal pengibaran entah dari benderanya atau gimana itu pasti sedih. Terus sedih juga misal besok ada acara terus ada teman kita yang sakit nggak jadi ikut kan, nggak solid gitu kan, kayak kurang, nah itu sedih gitu, momen-momen yang sedihnya gitu. Kalau di paskib kadang ada yang pingsan nggak, Kak? Kalau di paskib mungkin awal-awal ada yang pingsan karena menyesuaikan dulu lah sama keadaan, sama karena dijemur terus mungkin awal-awal masih pingsan masih nggak kuat, terus lama-lama udah terbiasa, udah tengges ya teman-teman gitu. Gimana cara Kak Erwin menanggapi anggota-anggota yang kayak nggak kerja gitu loh, Kak? Gimana cara menanggapi anggota-anggota yang nggak kerja gitu ya. Yang pertama kita ajak ngobrol dulu lah, kenapa kamu kok nggak jarang ikut rapat, jarang ikut kumpul kalau ada kegiatan gitu. Tanya kalau misal oh aku ada kesibukan lain nih, ada aku mondok atau aku apa, nah kita tanya, oh kita terus cari solusinya bareng-bareng. Oh ya udah kita adain rapatnya siap ini gitu. Itu kalau alasannya dia ada urusan lain. Terus kalau misal dia alasannya males atau aku males gini-gini, ya itu tak kasih tahu lah, ya kamu niat ikut OSIS enggak, kalau niat ya harus dijalani lah. Kalau banyak kok yang mau ikut OSIS, enggak kamu aja lah, kamu beruntung bisa masuk OSIS kok kamu malah kayak gini gitu. Nah biasanya kalau dikasih tahu dulu lah besoknya bisa berubah gitu, jadi ikut terus. Itu joinnya itu dipilih atau ngajuin diri? Di SMA aku dulu sistemnya pendaftaran, jadi dia buka open recruitment OSIS terus dikasih formulir. Nah, setelah ngisi formulir nanti seleksi. Nah, seleksi terus dipilih lah 30 atau 40 anggota gitu untuk jadi pengurus gitu. Jadi ada yang ngajuin sendiri. Ada yang dipilih juga? Ada yang dipilih juga sama itu kayak ditawarin lah kamu mau nggak ikut OSIS gitu. Ada juga yang karena ikut temen kayak oh ayo melu aku OSIS gitu, nah akhirnya dia ikut OSIS. Ya banyak lah yang jadi OSIS karena temen gitu. Ada temennya? Ada temennya. Di pramuka juga sama? Di pramuka juga sama kayak gitu juga? iya. Oh ya. Ki malah bahas sekolah ya. Campur. Oh Mau lo wes ngomong neng dempet.
di dempet. Oh iya. Wes 30 ra? Oh, alasan kan selalu sekolah nggak langsung kuliah tuh kenapa kenapa kerja dulu, kenapa nggak langsung kuliah? Gitu gak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, santai aja, aku tegak. Terus akhirnya takut apa ya gelem aku. 20 menit ki apa? 30. Oh, kira ini udah berjalan berapa? 30 menit. Oh, udah. Ya udah, lanjut ya. Iya. Ini kan pasti di-cut tuh. Iya. Ini kan Kak Erwin maba ya? Iya, masih maba. Kenapa nggak dari lulus SMA langsung kuliah? Dulu waktu aku lulus SMA itu aku belum ada minat lah di kuliah gitu ya. Karena menurutku kayak ya belum aja gitu, kayak kuliah 4 tahun gitu lah, mending aku kerja gitu kan. Pikiran waktu itu ya. Nah, karena jadi waktu itu aku memilih buat kerja. Cuman seiring berjalannya waktu aku bekerja, terus aku pikiranku mulai terbuka lah, bertemu dengan banyak orang gitu kan. Karena zaman sekarang ya mau apapun kamu rata-rata itu yang dibutuhin minimal ijazah S1. Nah, jadi ya SMA sebenarnya dibutuhin, cuman kalau ada SMA sama S1 masih yang dipilih S1. Jadi dari situlah aku mulai kayak berpikir kayaknya aku harus kuliah deh buat investasi jangka panjang lah, buat siapa tahu nanti tiba-tiba aku di Nyawiji nggak diperluin lagi kan, aku nggak ada kerjaan lain dong. Nah kalau aku punya ijazah itu kan aku bisa ngelamar kerja di tempat lain yang oke gitu kan. Itu alasan kenapa aku akhirnya kuliah gitu. Motivasi Kak Erwin buat anak muda sekarang. Kalau motivasi buat anak muda sekarang ya, mungkin anak muda sekarang itu rata-rata lebih untuk menikmati waktu seneng-senengnya. Kan katanya mumpung masih muda, habisinlah seneng-senengnya. Cuman itu menurutku salah sih, karena aku pernah baca sebuah buku karena kalau manusia itu diciptakan dengan 5 seneng dan 5 susah. Nah, itu udah pasti. Nggak bisa kamu ngambil 3 senengnya aja, 2 senengnya aja, atau 1 susahnya aja, nggak bisa. Itu udah pasti dibayarkan nanti 5 seneng dan 5 susah. Jadi kalau bisa kalian tuh masih muda, ambillah jatah susah kalian. 5-5-nya tuh diambil. Jadi biar kalian nggak ada jatah susah lagi. Jadi nanti pas udah umur 20 ke atas tuh udah seneng, udah tinggal ngambil jatah senengnya aja toh kan. Jatah susahnya udah dihabisin toh. Jadi mungkin karena kalian pernah ngelihat kayak orang kok sekarang udah gede susah gitu ya. Mungkin dia waktu mudanya dia terlalu seneng-seneng. Dan mungkin kok sekarang ada yang masih muda udah seneng, udah sukses gitu kan. Mungkin sebelumnya pas waktu umur belasan tahun itu dia udah susahnya udah dihabisin. Makanya kalau bisa kalian terutama anak masih SMA ya, ambillah jatah susah kalian, coba hal baru semuanya. Kalau menurut kalian belum bisa, ambil itulah gitu. Jadi itu motivasi buat kalian ya, biar lebih oke ke depannya gitu. Sekarang pesan untuk ketua OSIS, Pradana dan ketua Paskib. Enggak ketua Paskib, Bro. Enggak Aku apa-apa. Paskib biasa. Gimana? Pesan buat apa? Pesan buat itu yang jadi ketos gimana, harus gimana gitu loh, Kak. Oh, kalau kalian mau jadi itu atau Iya. Pesanku ya, yang pertama adalah kalian harus punya tujuan dulu. Kalian tuh tujuannya ikut organisasi atau mau apapun lah, kalian mau melakukan apapun tuh harus ada tujuannya dulu. Oh tujuannya ini, tujuannya itu, tujuannya ini itu. Oke. Setelah dapat tujuannya, kalian benar-benar ambil tujuan itu. Kayak aku mau belajar public speaking di OSIS. Jadi kalian benar-benar ambil itu. Jadi kalian mendapatkan skill baru lah di situ. Nah, terus yang kedua adalah kalian harus pinter-pinter membagi waktu, teman-teman ya. Jadi kan kita kalau misal aku dulu kan ikut banyak organisasi atau ekstra itu, jadi aku harus bisa membagi waktu lah kayak gitu. Jadi itu berguna buat aku sekarang bisa membagi waktu kuliah sama kerja, karena
dulu pernah membagi waktu organisasi. Jadi kalian harus bisa membagi waktu lah. Terus kurangin lah bermain-main sama temennya. Ya boleh bermain-main, cuman jangan lama-lama gitu. Ingat waktu. Ya ingat waktu. Terus jangan males-malesan lah. Biasanya kalau udah terlanjur scroll TikTok tuh udah males tuh mau ngapa-ngapain ya. Nah itu dikurangin aja nggak apa-apa. Terus pesennya buat kalian yang mungkin punya pacar ya. Nah pasti kan agak terganggu sama pacarnya karena biasanya terutama aku ya yang cowok-cowok ya. Itu kan pacarnya tuh mau dimengerti terus, aku mau jadi prioritas, mau selalu dikabarin 24 jam gitu kan. Cuman kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Jadi saranku kalau punya pacar tuh ya jangan sampai pacarmu mengganggu urusan pribadimu gitu. Ya, boleh punya pacar cuman sebagai penyemangat yang dia mensupport itulah, dia mengerti kayak oh ya dia lagi kerja, dia lagi kuliah, dia lagi ekstra, dia lagi apa gitu kan. Ya nggak harus dikabarin terus cecetan 24 jam gitu kan kayak gitu. Jadi hati-hati yang punya pacar ya. Biasanya pacar juga bisa mengganggu masa depan kalian. Cuman tidak menutup kemungkinan bisa membuat masa depan kalian bisa lebih baik karena kalian sisi positifnya adalah misal punya pacar waktu SMA ya. Jadi semangat sekolah, aku semangat lah main ketemu pacarku gitu. Nah, gitu. Jangankan pacar, HTS juga bisa kak. Oh HTS juga bisa. Ya harus pacar karena kamu kok bisa HTS? Kamu HTS ya? Kenapa HTS? Cowok cewek itu butuh kepastian ya. Siapa cowoknya Kak Aisyah ini ya? Tolong kasih kepastian ini. Nggak punya ya. cowok. Oh enggak, tapi Kak HTS. Ya nggak apa-apa kan lagi tren kak. Lagi tren. Kasihan banget ya nggak dikasih kepastian, digantung gitu. Harusnya ditembak lah. Masa cewek yang nembak kan enggak toh, harus cowok. Ayo untuk cowok-cowok yang di sana. Ini siapa pacarnya Kak Aisyah ya? Tolong ini. Nggak punya cowok kak. Carilah kan siswa cowok di SMK Miftahul Ulum banyak toh. Nah. Nggak minat kak. Nah, kenapa gak minat? Kayak udah mati rasa. Nggak mati rasa sih, kayak lebih senang sendirian gitu, nggak ada yang ganggu. Cuman kan kamu terkadang misal lagi pusing, lagi apa, kan butuh sosok untuk bercerita, butuh sosok untuk berpulang gitu kan. Kayak aku capek ini, mau berkeluh kesah gitu loh. Nah kalau punya pacar kan enak. Nah, gimana? Kan aku punya partner kak. Iya, cuman kan lebih enak gitu toh. Terus nanti kamu juga bisa diajak jajan telur gulung ya teman-teman. Nah, nanti dibeli telur gulung kalau punya cowok. Kalau nggak punya kan jajan sendiri sama temen cewek gitu. Iya toh. Ya segera dikasih kepastian lah ini tolong. Kasihan banget. Wes toh kak. Terakhir pesan motivatif kanggo Nggak. di masa depan. Oh, Kanggo apa? nyawiji masa depan. Oh. Buat nyawiji ngono. Masa masa depan sih? Harapan buat nyawiji ngono mungkin ya. Harapan buat nyawiji ke depannya. Harapanku buat nyawiji ke depannya ya nyawiji tambah gede, tambah rame, tambah besar, terus bisa buka cabang di mana-mana ya. Langkah pertama ya cabang kedua lah, semoga bisa buka cabang. Terus juga teman-temannya yang sekarang udah kerja di nyawiji itu betah-betahin aja, karena nyawiji juga kita berkembang bareng, kita naik Solid. bareng, kita terbang bersama-sama. Jangan sampai kalian dapat susahnya aja di nyawiji, karena bentar kan dikit lagi kita finish kok, udah besar gitu. Sabar aja. Itu harapanku, nyawiji bisa tambah besar, tambah rame, terus tambah oke lah dan terkenal di Demak sampai di pelosok-pelosok Demak. Ya, jadi teman-teman semua SMK Miftahul Ulum jangan lupa datang ke nyawiji ya. Nanti ada banyak kejutan di sana. Contoh Contoh Kak kejutannya, Erwin. ketemu aku nanti bisa ngobrol teman-teman. Kalau misal mau ngobrol sama siapapun, mau baristanya atau mau karyawannya atau mau siapa, bisa. Kalian nongkrong sendiri kan, karena di nyawiji itu sebenarnya dibuat untuk
ya itu untuk yang nggak punya teman bisa ke situ nanti di ngobrol sama baristanya gitu. Nah, gitu. Jadi langsung aja datang ke Nyawiji ya. Ajakin semua teman-teman ini apa OSIS atau apa? OSIS teman-teman pramuka. kelas. Nah, iya. Kalau anak pramuka saranku datang pakai seragam pramuka lengkap ya. Nanti tak kasih diskon ya. Serius. Karena aku suka pramuka. Terus tadi aku lihat ada logo kelapa itu bagus. Ya, keren aku suka. Kan Kak Erwin ikut pramuka makanya suka kelapa. Iya, this is coconut kelapa. Wis. Wah, makasih banget ya Kak Erwin udah mau nemenin ngobrol santai di sini. Iya. Oke. Dari cerita kamu, kita jadi tahu kalau Nyawiji bukan cuma tempat nongkrong biasa, tapi juga punya cerita, kenangan, bahkan momen-momen unik yang bikin orang betah balik lagi. Iya. Oke. Terus gini. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa kalau main ke Demak, mampir ke Nyawiji, rasain vibesnya, cobain menunya, dan siapa tahu ketemu langsung sama Kak Erwin. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.